Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
Ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Let us now read the 5 points of Pentecost. Oh God, oh God. The third Pentecost is a powerful outpouring of the Holy Spirit in the present time that is greater than what happened in Azusa Street. The third Pentecost will usher the last and greatest harvest of souls before Jesus returns again. The third Pentecost will give birth to the Jeremiah generation, which consists of young people who are filled with the Holy Spirit, love Jesus passionately, have no compromise with sin, and will move to harvest souls. The third Pentecost was started in Indonesia and is moving to the nations. This movement will go from east to west and will return to Jerusalem. The third Pentecost will grant power to finish the Great Commission, and Jesus will return again. Thank you, thank you, thank you. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Shalom semuanya yang ada di Galian. Shalom, haleluya. Shalom yang ada di, oke. Salah pakai. Sebentar ya. Shalom, cek one, cek one, cek one, cek one, cek. Shalom semuanya, kedengaran suara saya? Shalom yang ada di iHop, shalom yang di downtown Toronto. Shalom Chris, hey, how are you bro? Shalom, shalom, shalom semuanya. Oke, nah saudara dikasih Tuhan, bersyukur kita boleh berkumpul kembali ada di tempat ini. Saudara dikasih Tuhan, oh ini kayaknya lah, oke. Oke, cek one. Oke, nah sekarang baru nyala. Oke, tadi rehearsal. Haleluya. Shalom semuanya yang ada di downtown. Shalom iHop, shalom Galion. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Semangat pagi-pagi hari Minggu. Haleluya, haleluya. Nah hari ini kita masih melanjutkan untuk belajar tentang grace and forgiveness, teman-teman. Izinkan saya, Bill tolong ambilin sebentar, Bill. Pasang di sini nanti supaya saya cuma akan pakai satu slide hari ini dari beberapa minggu yang lalu. Cuman hari ini kita akan mulai lebih sedikit belajar buat bukan mempraktekkan ya, apa yang lebih simple supaya kita bisa relevan dengan apa yang dimaksud dengan grace and forgiveness. Oke, buka aja. Haleluya. Kelihatan bisa di sana? Oke, thank you. Thank you semuanya. Nah, teman-teman, saya kemarin ini baru terima satu video klip ya. Ada yang nulis begini di dalam video klip itu. Seru deh, dia bilang begini. Dia bilang, lucu loh ya. Hari-hari ini saya kalau lihat my WhatsApp, my media ya, banyak orang ya
Apa-apa ya ketemu, misalnya lagi makan di restoran, ketemu rambut di restoran, dipotret, diposting, dilingkerin dulu. Ketemu rambut di makanan ini. Ya. Terus kalau terlambat, temennya datang terlambat, dipotret jam tangannya, nih udah jam segini janji, belum datang juga. Dilingkarin, diposting katanya. Sekarang semuanya kesalahan orang kecil-kecil ya, salah ngomong di jalanan, ada orang klakson, dipotret, wih, kayaknya ribut banget, dipotret nih orang kok nggak jalan-jalan ya, diklaksonin, dipotret, dilingkarin, diposting. Saudara kasih Tuhan, di dalam video klip itu ya ditulis kayak begini. Saya pikir bener juga loh ya. Saya hari-hari ini sering banget lihat gitu ya isinya. Itu yang ngejelekin orang, yang ngomongin orang, masih mending kalau salah-salahnya gede. Itu pun sebenarnya nggak boleh. Ini salah dari hal yang kecil-kecil ya. Dari yang sederhana-sederhana. Semuanya dibikin supaya semua orang tahu. Padahal teman-teman yang dikasih Tuhan, kita lagi belajar, kita sama-sama belajar dan kita tahu kebenaran bahwa yuk kita harus belajar mulai mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni hal-hal yang besar kalau hal-hal yang kecil seperti itu aja susahnya bukan susah. Kebiasaan, iseng, kelihatannya seru. Padahal itu nggak seru loh. Padahal itu nggak lucu sama sekali loh. Di mata Tuhan itu nggak lucu loh. Di mata Tuhan itu salah loh. Kenapa? Orang sampai restorannya tutup. Sampai karakter orang mati. Karena dia kenapa? Dia nggak enak sama temennya. Temennya salah diomongin. Bukan cuma diposting. Diceritain ke si ini. Dibilang, lu tahu nggak si ini begini, begini, begini. Banyak nggak yang ngalamin kayak gitu? Banyak nggak? Ada nggak? Di rumah pernah nggak ada yang ngalamin kayak gitu? Halo? Ada nggak yang pernah ngalamin seperti itu? Wah, kok nggak ada jawaban? Ada nggak yang pernah ngalamin seperti itu? Nggak ada ya? Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan yang gak ada pernah ngalamin seperti itu ya. Temannya salah dikit, diomongin, dia bilang, lu tahu gak sih ini? Lu tahu, gak pernah ngalamin kayak gitu. Baik teman kita, maupun kita, ataupun kita dengan siapapun. Sering gak kita ngalamin seperti itu? Saya rasa sih sering ya. Sering ya. Ya. Hal-hal yang kecil-kecil deh. Terlambat lah, janji salah lah, segala macam. Makanan gak enak lah, segala macam. Mau sama temen, sama orang tua, sama pacar, sama siapapun, sama orang lain. Kadang-kadang sama stranger, yang tadi saya bilang gitu. Ketemu rambut di restoran, ini tadi postingannya bilang begitu. Dilingkarin, ditulis, nih lihat nih ada rambut di sini. Ada ini di sini, ada nyamuk di segala macam dikirimin supaya semua orang tahu that particular person make a mistake, salah, whatever, pokoknya dijelek-jelekin sehingga hati orang jadi sedih, karakter orang dimatikan, nggak nyaman hidup seperti itu, betul ya? Padahal kita sedang belajar, kita sedang mau tahu di dalam tahun integrity ini kita mau belajar sesuatu yang apa yang benar di mata Tuhan, ya bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yuk hari ini saya akan bahas di dalam 3 poin aja saudaraku. Yuk tapi dengarkan baik-baik supaya kita mengalir dari apa yang beberapa minggu yang lalu kita ngomong tentang grace and forgiveness sampai terus kita kupas sedikit seperti kupas bawang. Dikit-dikit kita kupas, semakin lama semakin mengerti. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Roh Kudus, urapi setiap kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi tuntunanmu. Sebab tanpa hikmat-Mu, tanpa pengertian-Mu, kami tidak dapat mengerti Tuhan. Tanpa roh yang dari atas kami tidak dapat diubahkan. Oleh karena itu kami mau katakan, hari ini Tuhan bukan karena kuat gagah kami, bukan karena perkataan, bukan karena isi khotbah, tapi karena kuasa firman Allah yang dihembuskan oleh Roh Allah itu yang mengubahkan setiap kami. Juga teman-teman yang ada di rumah. In Jesus' name, amin, amin, amin. Nah saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu, beberapa minggu yang lalu, saya pernah bilang seperti ini. Semoga teman-teman yang di rumah bisa lihat, juga yang ada di sini bisa lihat, oke? Kita ada di dalam satu kerajaan Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan, betul? Kita ada di dalam kerajaan Tuhan yang currency-nya, waktu itu saya pinjam istilah yang kita diskusikan bersama, currency-nya adalah pengampunan. Ya, di dalam kerajaan Tuhan, currency-nya pengampunan. Kenapa Tuhan hadir, Tuhan datang, Tuhan menebus dosa manusia ini dimulai dari pengampunan. Karena Tuhan mengasihi dunia ini, Dia datang menebus dosa kita. Katakan amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita ada di dalam kerajaan, di dalam satu kingdom yang currency-nya, yang mata uangnya, dalam tanda kutip, itu yang value-nya, dalam tanda kutip, itu adalah pengampunan di dalamnya, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, pada waktu itu kita belajar. Kalau teman-teman yang belum ada di sini, atau saya cuma mau refresh sedikit lagi. Kenapa pada waktu itu ada seorang hamba yang utang 10.000 dinar. Dia diampuni oleh raja. Kemudian waktu dia keluar dari, setelah dapat pengampunan, temennya cuma utang 100 dinar. Wah, mau dicekek.
Jadi saudaraku, dia keluar dari pengampunan yang Tuhan beri, keluar dari kingdom itu. Dia tidak mengalami, sehingga dia sendiri tidak mengalami, dia mengalami pengampunan, tetapi dia tidak mau memberikan pengampunan kepada orang lain, dan itu tidak bisa terjadi di dalam kingdom-nya Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan, kita telah menerima pengampunan, dan kita harus memberikan pengampunan. Saya coba research ya. Saya coba lihat, karena pengampunan ini seru banget ya. Kenapa saudara kasih Tuhan? Gak gampang. Saya waktu ngomong gini sama saudara, bukan artinya saya udah ahli pengampunan. Kita sama-sama belajar. Setuju ya? Yang di rumah kita sama-sama belajar tentang pengampunan. Tetapi menariknya saudara dikasih Tuhan, menariknya. Ada satu yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang hari ini saya mau bagikan. Nomor satu, Tuhan bilang begini. Kita semua tahu kasih. Kita semua tahu Allah adalah kasih. Kita tahu kita hidup karena kasih. Kita tahu kita menerima kasih Allah. Tadi Yehuda di sini bilang, apa yang telah kita terima? Kasih Allah itu yang udah kita terima. Bukan achievement, bukan kehebatan kita. Kasih Allah itu yang sudah kita terima. Saudara dikasih Tuhan. Pada waktu saya coba pelajari ini, saya pikir begini. Kita hidup, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu kasih adalah ini, kasih adalah itu. Saya mau sampaikan satu hal. Kita ngomong kasih, kita orang yang mau mengalami kasih, kita orang yang mau hidup di dalam dan memberikan kasih, tanpa kita punya pengampunan, itu semua it's a joke. Poin nomor satu. Poin nomor satu, kasih tanpa pengampunan is a joke. Kasih, saya tulisnya di mana di sini? Bisa kelihatan semuanya? Kasih tanpa haleluya, saudaraku. Gak apa-apa, saudara, karena kita ngomong joke. Kasih tanpa pengampunan. Bisa lihat, saudaraku, di rumah? Oke. Kasih tanpa pengampunan, it's a big joke. Adalah cuman sandiwara. Dengar baik-baik, garis bawahin di sini. Kita ngomong tentang kasih. Kita dengar khotbah tentang kasih. Kita khotbah tentang kasih. Kita hidup katanya orang Kristen harus mengasihi. Kita bilang Allah itu adalah kasih. Kita segala sesuatu kita bilang kita harus mengasihi. Kita begitu membesar-besarkan arti kasih. Tetapi kehidupan kita, kasih yang kita omongin, tidak kita manifestasikan, tidak kita lakukan dengan pengampunan. It's a big joke. Cuma sandiwara. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Saya tadi bilang, saya coba risetnya kelihatannya seru, saudaraku. Tapi Tuhan bilang, simple-simple aja lah. Bukalah sama kamu lah. Kamu coba bukalah 1 Korintus. Buka, yuk sama-sama. Biar kasih ke belakang. I hope ini nggak nutupin. Saya akan taruh di sini. Oke. Bentar ya. 1 Korintus 13 ayat ke-4 dan ke-5, Bill. Oke, lihat ya. Ternyata kita di 1 Korintus 13 itu kita ngomong tentang kasih ya. Kalau teman-teman lihat di atas di living room saya itu adalah Tante Ami dan teman-teman semua di sini juga mungkin pasti udah hafal lah ya. Tante Ami itu paling sering ngomongin, artinya bagiin ke kita, either itu souvenir atau itu yang kita gantung di rumah gitu ya, tentang kasih ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu ya. Ia tidak memegahkan diri. Tapi di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 ngomongnya begini. Oke, ayat yang kelima, Bill. Oke. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia kasih, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Garis bawahin. Di dalam definisi daripada kasih itu sendiri, kasih itu berbicara kasih itu tidak pemarah loh, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Halo yang di rumah-rumah. Yuk kita sama-sama lihat nomor 1, kasih tanpa pengampunan, it's a joke. Ya saya marah cengli dong. Saya marah dia telat kok. Dia berapa kali udah dibilangin sekali masih telat, udah dibilangin begini masih salah lagi. Cengli dong, saya marah ya. Kasih itu dibilang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang sering ngomong begini, saya udah ampun tapi nggak bisa lupa ya. Saya waktu renungin ya, bener nih, dengerin. Saya waktu renungin ya, orang kelihatannya bener loh, kelihatannya kayak bener ya, kayak masuk akal. Mana bisa sih dilupain, dia kesalahannya besar sekali kan ya. Ya memang saya udah ampunin, tapi mana bisa dilupakan gitu ya. Artinya firman ini salah dong.
Kan firman Tuhan bilang, kasih itu tidak pemarah dan dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Gak disimpan-simpan. Ya, istilahnya Konanda waktu minggu lalu ya, yang disampaikan, ingat gak teman-teman? Ada satu kimia namanya apa tuh? Kalau yang boleh bantu saya, yang diketok meledak. Nitroglycerin ya. Itu yang tipe meledaknya begitu diketok, kena sesuatu yang mentrigger. Buang! Begitu ya. Tapi ada juga satu yang disebut C4, itu meledaknya perlu ada triggernya, betul nggak katanya ya? Konanda cerita seperti itu. Nah kita nih in between nih, kadang-kadang kita bisa jadi orang yang super sering marah, meledak loh, jadi pelan-pelan disimpan, grudge, dikumpulin. Saya pikir, bener deh, teman-teman yang di rumah coba renungin. Pikir deh baik-baik. Saya waktu coba pikir, bener nggak ya kalau orang bilang begini? Tapi kan mana bisa dilupain om, ya pasti masih diingat kan om. Berarti either firman saudara yang salah atau firman Tuhan yang salah. Saya bilang, firman Tuhan nggak mungkin salah. Betul nggak? Iya. Firman Tuhan bilang, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wow. Kasih tanpa pengampunan, it's a joke. Itu dimulai dari hal yang kecil-kecil. Orang kalau motong kita di mobil, ya udahlah, ampuni, belajar dari situ. Ya kalau makanan ada kurang-kurang dikit ya kita bilang baik-baik lah, nggak usah sampai di roasting, nggak usah sampai di blow up, nggak usah lah, belajar yang baik-baik lah. Setuju ya, saudara yang kasih Tuhan. Lihat kalau baik stranger salah, teman kamu salah, telat, waduh, telatnya bukan 2 kali loh, 3 kali, wah tapi tuh orang telat terus. Jadi teman-teman yang suka telat ya, saudara yang kasih Tuhan, saya ampuni dalam nama Yesus, haleluya. Tapi jangan berbuat dosa lagi, haleluya. Ya, saudara kasih Tuhan. Yuk, nanti kita belajar. Apa itu artinya? Kalau enggak, nanti pertanyaannya jadi gini. Om, kalau gitu orang yang memaafkan, orang yang kasih, itu gampang dibully dong. Dianggap enteng, nanti kita belajar. Ya, gampang dibully dong, betul nggak? Ya kan? Jadi kayaknya karena dianggap lemah, nggak tegas lah dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus itu tegas. Tuhan Yesus itu nggak lemah. Tapi Tuhan Yesus itu penuh kasih dan Tuhan Yesus mengampuni. Katakan amin, saudaraku. Nah, Tuhan mengajar kepada setiap kita ya. Kalau kita ngomong tentang kasih, saya mau bilang baik itu pengkhotbah, baik itu worship leader, baik itu yang melayani, baik itu ketua jemaat, baik itu ketua kul, baik itu kul leaders, baik itu teman-teman kul, baik kita dimanapun, setiap daripada kita ngomong kasih. Yuk kita mulai belajar, sebab di dalam kasih ada satu yang penting, yaitu kasih itu tidak pemarah dan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Katakan amin. Artinya apa? Mengampuni. Jadi kalau nggak ada pengampunan, saudara pernah nggak di sini punya saya mau tanya, jujur. Saudara punya nggak list ya orang-orang yang saudara sebel banget? Ada nggak, saudaraku? Pernah nggak punya list itu, saudaraku? Buku katanya ya, di sini ada yang bilang bukan list lagi om, buku katanya. Teman-teman yang di rumah pernah nggak punya list orang-orang yang saudara sebel banget? Saya listnya nggak punya, tapi di sini ada loh. Waduh, sebel banget, kesel banget, ada loh. Tapi saudaraku, Tuhan bilang begini, lu ngomong kasih, lu khotbah kasih, lu hidup di dalam kerajaan yang katanya kasih, tapi selalu dan melulu tidak hidup di dalam pengampunan. It's a big joke. Itu lelucon, itu drama Korea, itu sandiwara, itu dagelan, itu stand up comedian. Orang yang ngomong kasih tapi tidak hidup di dalam pengampunan. It's stand up comedian. Cuman ngelucu aja dia, gitu, ngerti gak? Ya, saudara yang kasih Tuhan, setuju katakan amin. Yang di rumah-rumah mengerti, kasih tanpa pengampunan it's a joke. Setuju? Haleluya. Boleh kasih jempolnya? Haleluya. Amin. Saudara, yuk kita belajar itu yuk. Yuk kita belajar itu. Dan itu dimulai dari hal yang kecil. Kita belajar sama-sama di sini mulai dari hal yang kecil. Nah, baiknya, the good things adalah, dengar ya, begitu keluar dari tempat ini, setiap hari, setiap saat, dengerin deh. Abis kita ngomong gini ya, saudara ntar ada aja di jalan lah, tiba-tiba jalan dipotong lah, tiba-tiba lah orang lupa lah, tiba-tiba orang ini. Nah saudara, kesempatan demi kesempatan itu, disitulah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan pengampunan. Karena kita ada di dalam kingdom-nya Tuhan. Setuju ya? Halo? Ya. Nah jadi gimana dong dengan list atau buku kita yang penuh dengan orang-orang yang kita sebel banget nih, bagaimana dong? Halo?
si ini dia, nih kan kalau orang nyimpen kesalahan, si ini nih ya, begini. Si ini, oh dia mah begini. Lagi ngobrol, si ini begini. Banyak kayak kita begitu, saudaraku. Banyak, ya, bukan banyak lagi, banyak. Yuk kita jangan simpen kesalahan. Yuk kita belajar mulai pengampunan. Di dalam kingdom ini, kita belajar. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Kalau kita mulai nggak setuju dengan ini, kalau kita mulai bilang, Tuhan nggak bisa Tuhan, ya. Aku nih marah emang sifatku loh. Gimana orang Tuhan bilang jangan pemarah kok, ya kan? Orang Tuhan bilang jangan simpen kesalahan orang lain, ya. Nah, kita akan belajar poin yang kedua. Tapi saya mau bilangin, waktu kita mulai, ya udahlah saya hidup dengan, saya percaya kasih, saya mau terima kasih, saya mau hidup di dalam kasih, tapi nggak bisa, yang itu saya nggak bisa ampunin. Kita keluar dari this kingdom. Kita keluar dari this kingdom. Dia bilang begini, saudaraku, yang posting kemarin, yang cerita tentang postingan itu, kok belakangan ini banyak orang ya. Dia mulainya dengan begini, dia bilang seperti ini, hati-hati loh hukum tabur tuai. Ya. Kamu sekarang roasting orang, kamu lihat kesalahan orang, tapi jangan salah, yang kamu tabur, kamu akan tuai itu belakangan. Ya. Sekarang lu jelekin orang, omongin orang, dan lain sebagainya. At the end of the day, ada tabur tuai loh. Yang kamu lakukan sekarang kelihatannya jokes ya, nanti kamu akan tuai semuanya. Kamu akan tuai semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita belajar. Mulai untuk kita jangan menyimpan kesalahan orang lain. Kita mulai belajar untuk mengampuni. Itu yang pertama, saudara yang kasih Tuhan. Nah, yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Om, oke. Om, saya udah bagikan 2 minggu yang lalu. Ya, ini pertanyaan yang paling sering dari teman-teman yang ada. Om, kita kan namanya manusia. Manusia kan om itu nggak sempurna om, kita belum jadi Tuhan om, manusia itu nggak sempurna. Saya coba lihat lagi, ya Tuhan lucu loh. Kadang-kadang membawa untuk coba riset, coba lihat sebenarnya bener nggak, sebenarnya masuk akal nih, apalagi kalau teman-teman di Cool. Waduh kalau Cool saudaraku pertanyaan-tanya kritis ya. Itu kalau kita ngomong ini, tapi kan om namanya bagaimana kita juga manusia om, kita mau ngampuni om, tapi gimana manusia kan kita manusia. Jadi selalu yang dipakai adalah kan kita mana manusia, kita bisa. Terus Tuhan gampang loh. Terus Tuhan ingetin kepada saya, buka sama saya. Ya catat. Ini yang kedua, ya catat ya. Catat. Buka sama saya Matius 5 ayat 48. Haleluya. Saya mau ini kita baca sama-sama. Matius 5 ayatnya yang ke-48. Yang di rumah baca, yang di sini baca. Bacanya yang keras ya. Yang keras karena inilah firman Tuhan. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Saya ulangi, lebih kencang lagi. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, ini berbicara tentang mengasihi musuh nih. Ini berbicara mengenai bagaimana kita harus mengasihi musuh kita nih. Jadi saudara seringkali berpikir gini, mana mungkin om, kita kan gak sempurna. Manusia kan gak ada sempurna. Tuhan bilang dalam firman-Nya, kamu harus sempurna. Sama seperti Bapakmu disempurna. Jadi artinya menurut Tuhan, kita bisa gak sempurna? Bisa gak kita sempurna? Kalau Tuhan perintahkan, bisa gak kita sempurna, saudaraku? Bisa gak, saudaraku? Mungkin gak langsung, tapi pasti bisa dimulai dari belajar hal yang kecil-kecil. Hal yang kecil-kecil mulai ampunin. Nah, yang jadi masalah, kita seringkali, saudara dikasih Tuhan, kita sama Tuhan nawar. Tadi tuh nawar. Ya, mana bisa om? Om, tolong kesalahannya om. Om gak pernah ngalamin aja sih. Waduh, kalau om jadi saya, kalau pasurnya jadi saya, waduh dia berat. Dan segala macam. Kita mulai tawar-menawar sama Tuhan. Kita mulai kita rasionalisasikan. Coba bayangin, disuruh pakai gitu gak? Bayangin, dia tuh udah nyakitin gua dong, begini. Dia tuh udah begini, sama gua tuh udah lakukan ini. Coba kamu bayangin, coba pikirin deh. Udah disuruh bayangin, disuruh pikirin. Wah, jadi gitu. Padahal firman Tuhan bilang, kamu harus sempurna. Ya, kamu harus sempurna sama seperti, gak bisa mau seperti apapun, mau keadaannya seperti apapun. Tuhan bilang, kamu harus sempurna sama seperti Bapakmu. Sekarang pertanyaannya, apa itu sempurna? Betul gak sih? Pertanyaannya kan begitu kan? Ya. Apa artinya sempurna yang Tuhan mau? Apa artinya sempurna yang Tuhan mau? Ya, saudaraku, saudara pernah dengar firman Tuhan yang bilang begini gak?
Petrus kalau nggak salah tanya sama Tuhan, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni, ya kan? Kemudian Tuhan bilang, Petrus bilang, apakah 7 kali? Tuhan Yesus bilang, 70 kali 7 kali, ya kan? Itu tadinya ya, ini saya cuma mau bilang begini. Tadinya tuh mungkin Petrus pikir gini, wow, udah keren banget nih kalau bisa 7 kali, ya kan? Tapi Tuhan kasih satu argumen mau bilang, no, bukan cuma segitu. Tapi 70 kali 7 kali. Artinya Tuhan mau bilang sempurna. Kamu kalau mau mulai bisa untuk ngampunin, itu kamu akan bisa untuk mau berapa kali pun tidak terhingga pun sebenarnya bisa. Bukan ada batasnya. Nah, yang kita tawar, yang manusia sering bilang adalah gini, manusia kan ada batasnya. Tuhan bilang gak ada batasnya. Tuhan bilang gak ada batasnya. Jadi pada waktu Tuhan bilang, kamu harus sempurna sama seperti Bapamu sempurna, really Tuhan maksud itu. Benar-benar Tuhan bermaksud itu. Jadilah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Gak pakai kita tawar-menawar. Gak pakai kita merasionalisasikan. Om saya kan masih manusia juga. Om mana bisa kayak gini segala macam. Kesalahannya dan sebagainya. Kita mulai suruh orang pikirin, mulai orang bayangin, dan lain sebagainya, saudaraku, untuk apa? Untuk supaya kalau kita dengar, iya benar juga ya. Mana mungkin seperti itu bisa diampuni ya. Padahal Tuhan bilang, kamu harus sempurna loh. Sebab Bapa sempurna. Artinya, di dalam kingdom ini, setiap hari again, kita harus pertama, kasih tanpa pengampunan is joke. Yang kedua, kita harus sempurna. Saudara, kalau saudara tanya, saya udah begitu belum? Kita banyak udah bisa belum? Ini tidak gampang. Saya benar mau bilang ini nggak gampang, saudaraku. Tapi yuk kita sekarang buka mata hati kita. Buka pikiran kita yang ada di rumah-rumah. Teman-temanku, anak-anak muda semuanya yang selama ini menjadi pertanyaan. Om, mana mungkin saya bisa sempurna, Om? Tuhan bilang, kamu harus sempurna sebab Bapamu sempurna. Sebab di kingdom ini sempurna. Currency-nya pengampunan. Segala sesuatu harus dasarnya kasih dan pengampunan. Ingat gak, Morin, lagu yang ini betapa besar apa? Kasih dan pengampunanmu Tuhan. Betul ya? Jadi saudara, kasih dan pengampunan itu tidak bisa dipisahkan. Agar itu menjadi joke, jadi sandiwara, jadi drama Korea, atau kita nggak sempurna. Kasih kita nggak sempurna. Pengampunan kita nggak sempurna. Kekristenan kita nggak sempurna. Pengenalan kita akan Tuhan tidak sempurna. Kita harus benar-benar menjadi sempurna. Susah? Ya, tapi bisa. Saudara mau? Katakan amin. Dengan roh yang dari atas. Kita harus selalu mau diperbaiki, saudaraku. Tapi kalau kita mulai dengan nggak bisa om, susah om, kita selalu gaungkan. Ya saudaraku, dengar baik-baik. Di sini ada pemusik-pemusik. Ada Pastor Lani, ya luar biasa ya. Ada Morin, pemusik-pemusik, ada Billy, ada semua banyak pemusik di sini, saudaraku. Kunci daripada musik itu bisa terampil dan bisa artinya bukan terbiasa ya, artinya bisa terampil, bisa lebih skillful itu. Benar nggak kalau saya bilang latihan itu yang membuat kita menjadi skillful, betul nggak? Betul ya, betul ya, ya. Baik itu musik kayak mau belajar kayak apa deh yang membuat kita skillful, saudaraku, itu pada waktu kita latihan. Dengar baik-baik. That's the reason why. Tiap hari ada orang yang nyebelin lu, tak? Tiap hari ada orang yang nyebelin kamu, Cia. Tiap hari ada orang yang nyebelin kamu, Hendrik. Karena apa? Disuruh latihan. Supaya skillful pengampunannya. Mulai dari hal yang kecil-kecil. Kamu kira kamu kasih pengampunan tuh yang tiba-tiba bang masalah gede. Enggak, hal-hal kecil deh. Yang kelihatannya sepele, tapi latihan. Latihan buat ngampunin. Latihan bukannya nyimpen kesalahan orang lain, betul ya? Latihan untuk jangan nitrogen glycerin. Latihan jangan jangan ya. Jangan disimpan-simpan ya. Kalau tahu kita ada nitrogen glycerin, buang nih jauh-jauh ya. Simpen jauh, buang jauh-jauh, jangan disimpan ada dia. Enggak, Tuhan enggak suruh kayak gitu. Latihan. Jadi kita kalau tiap hari nih, ya saya nggak ngomong cuma seminggu sekali nih. Tiap hari banyak keadaan yang nyebelin kita, orang yang nyebelin kita. Banyak nggak? Halo?
Banyak nggak di rumah kita nggak ketemu sama orang yang nyebelin kita? Halo, saya harap jawabannya banyak. Kenapa? Karena kita perlu latihan. Perlu latihan. Perlu latihan benar. Supaya kamu sempurna. Supaya saya sempurna. Katakan amin. Jadi, jadi kalau latihannya nggak usah dicari-cari orangnya. Ya, orangnya nggak usah dicari-cari. Pasti ketemu deh, saya yakin deh. Ya, nggak usah dicari-cari. Pasti ketemu. Ya. Tapi supaya skillful. Jadi kalau kita lagi ngalamin yang kayak gitu, supaya saya sempurna. Tuhan bilang saya sempurna. Nah, yang dilatih pengampunannya. Jangan yang di rehearse itu, nggak bisa om. Salah aja tuh orang gede banget om. Ya, nggak mungkin om. Saya namanya masih manusia om. Lain kali kalau di cool atau di mana ada yang bilang, saya namanya manusia. Ingat, Matius berapa? 5 ayat 48. Karena itu kamu harus sempurna sebab Bapakmu di surga sempurna. Saudara, amin? Either saudara yang salah atau firman yang salah. Saya bilang firman nggak mungkin salah. Saudaraku. Amin. Amin. Saudara sampai ke poin kedua ini, mau belajar mengampuni tiap hari. Halo? Mau belajar mengampuni tiap hari? Halo? Mau belajar mengampuni tiap hari? Mau belajar mengampuni? Billy mau belajar mengampuni, Bill? Haleluya. Yang di rumah mau belajar mengampuni? Yuk kita belajar mengampuni setiap hari. Sehingga topik grace and pengampunan yang kami bawakan, yang kita bawakan, yang kita sharingkan di bulan terakhir, di bulan-bulan terakhir ini, saudaraku, ini menjadi fondasi yang kuat. Percuma deh kita ngomong tentang kasih lah, ngomong tentang integrity lah. Sebab kenapa? Tuhan bilang gini, lu bisa seluruh bahasa, even bisa bahasa malaikat sekalipun, tanpa kasih itu kayak gong yang bunyi gemerincing. Cuman apa? Cuman bunyi doang gede. Cuman bunyi doang gede. Sedihnya, banyak orang Kristen begitu loh. Sedihnya banyak orang Kristen begitu loh. Nggak bisa ngampunin loh. Sedihnya banyak orang Kristen, wah pelayanan jago, bahasa rohnya jago. Wah, khotbahnya. Nih kalau saya ngomong begini nih, ini berlaku juga buat setiap pengkhotbah, termasuk saya. Termasuk kita semua, termasuk kita semua. Ya, lihat bagaimana buah-buahnya itu. Lihat, yang bisa dilihat itu bagaimana buahnya, mengampuni enggak. Apakah hidup dalam pengampunan atau sedikit-sedikit ngedumel, marah, ngejelekin orang dan lain sebagainya. Semua. Saudaraku, yuk kita lihat apakah kita sempurna. Yang pertama, kasih tanpa pengampunan, it's a joke. Yang kedua, kita bisa sempurna sebab Bapa kita sempurna. Katakan amin. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Oke, yang ketiga ya. Kemarin saya dapat satu artikel. Artikelnya cerita begini, menarik deh, dengerin deh. Di suatu negara di Afrika, saudara kasih Tuhan, ada seorang katakanlah misionaris lah ya, datang ke Afrika, tempat yang masih terbelakang, saudara kasih Tuhan. Nah, kemudian dia datang ke situ, saudara kasih Tuhan, dia ketemu dengan anak-anak kecil yang ada di Afrika, saudaraku, dengan pakaian seadanya dan hidup yang sangat sederhana, boleh dibilang di bawah garis kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, dia pengen bikin supaya suasana hidup. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan, dia bikin permainan di situ, ya, dia taruh di satu pohon, saudara kasih Tuhan, satu keranjang, ada buah-buahan, ada mainan, ada segala macam yang ada di situ, saudaraku, ditaruh di keranjang itu. Kemudian dia balik ke tempatnya, kira-kira ya 100 meter ya, dia kumpulin anak-anak ini, ada 5, ada 6 orang, saudara kasih Tuhan. Dia bilang gini, let's make a play, kita bikin a game, satu permainan ya, kita bilang gini. Nah, lihat pohon itu, lihat, ya kan. Nah, di bawah situ ada keranjang, ada buah, ada mainan, ada candy, ada segala sesuatu yang fun. Nah, permainannya gini, kalian dari sini starting finish, start line ya, lari ke sana ya. Nah, yang paling cepat sampai, boleh ambil apapun juga yang ada di dalamnya ya. Itu akan menjadi buat hadiah buat kamu yang bisa mendapatkan yang paling pertama kali lari seperti itu. Oke, semuanya terus anak-anak berjejer. Semua anak-anak kita kan ya, pada berjejer di situ, saudara kasih Tuhan. Kemudian bilang, oke mulai. 1, 2, 3. Kemudian dia, saudaraku, to make him shock. Anak-anaknya itu nggak ada yang lari. Pada gandengan tangan, pada jalan, saudaraku, jalan. Sambil ngomong begini, Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Jalan sambil garis sama-sama ketawa. Ubuntu sambil jalan, saudaraku, sama-sama. Sampai ke tempat keranjangnya, saudaraku. Sampai pas ngambil keranjangnya, mereka juga sama-sama pegang keranjangnya. Ubuntu. Balik lagi, saudaraku. Nih misionaris kaget, saudara kasih Tuhan. Dia bilang, nih gua gak pernah lihat nih. Orang disuruh lari sama-sama, berlari buat dapatnya hadiah. Gandengan tangan, jalan santai. Sambil ngomong, butuh, dia tanya, kenapa?
Dia tanya, dia tertarik dong. Dia tanya, guys, kenapa lu jalan ke situ sama-sama? Kok nggak ada yang mau lari duluan, nggak mau dapetin? Terus udah gitu, yang gue pengen tahu, waktu lu ngomong Ubuntu itu artinya apa sih? Kemudian saudara kasih Tuhan, dia bilang, anak-anak itu bilang begini, Ubuntu artinya adalah I is us. I is us. Aku adalah kita semua. Jadi artinya adalah waktu aku senang, aku nggak bisa lihat temanku yang lain sedih. Kalau aku senang, aku nggak bisa lihat temanku sedih terus bikin aku senang. Terus kalau aku dapat aku senang, lihat temanku sedih, lihat aku senang, aku nggak bisa. Misionaris ini saudara yang kasih Tuhan bilang gini, wow. Firman Tuhan bilang begini, ya. Kalau kamu sedih, kamu harus sedih sama saudaramu. Kalau kamu senang, kamu harus senang sama saudara. Bertawalah dengan orang yang bersuka cita. Bersedihlah dengan orang yang bersedih. Saudaraku, tapi kehidupan di kota, susahnya setengah mati. Apalagi kalau sama musuh. Semakin lu sedih, semakin gua senang. Betul nggak? Ya, sama musuh gitu saudaraku. Semakin lu sedih, semakin lu susah, semakin gua senang. Betul ya? Tapi kalau lu lihat saingan, dia angkat, dipromosiin, dia lagi senang. Semakin gua sedih, semakin gua kesel. Ubuntu, saudara kasih Tuhan. Kemudian saya ngobrol sama Jehuda, ya. Dia kasih saya satu artikel. Ternyata memang di Afrika ada yang namanya Ubuntu Theology. Ya, itu salah satu value yang mereka pakai di sana. Apa? Satu adalah semua. Kemudian saya renungin firman Tuhannya. Ini yang membawa saya kepada poin ketiga. Haleluya. 1 Korintus 12 ayat 12. Yuk buka yuk. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Yuk kita di dalam pengampunan harus ubuntu. Artinya apa? Kamu salah bukan arti aku seneng lu salah. Karena lu juga gua juga lu. Yuk kita sama-sama jalan, yuk kita sama-sama memperbaiki. Karena Tuhan bilang seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Karena seperti satu tubuh, itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan sekali anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Katakan amin, saudaraku. Dia kepala gereja. Nah, saudara, saya mau bilang begini. Satu tubuh, oke? Siapa di sini yang datang ke sini membawa tubuhnya? Siapa yang di rumah yang menyaksikan ibadah ini, yang bersama-sama beribadah, menyaksikannya atau beribadah bersama dengan membawa tubuhnya? Siapa? Siapa yang tidak? Oke, kalau gitu pertanyaan saya, siapa yang tidak membawa tubuhnya di tempat ini? Yang matanya ketinggalan, yang tangannya ketinggalan, yang kakinya ketinggalan, yang ginjalnya ketinggalan. Ada yang boleh angkat tangan? Saya mau lihat, saudara kasih Tuhan. Nggak ada, saudaraku. Kenapa? Saudara datang ke sini, komplit satu tubuh, saudara kasih Tuhan. Ya, mata. Saudara punya mata kan ya? Mata bisa ngelihat ke depan, bisa ngelihat ke atas, bisa ngelihat ke bawah, bisa ngelihat ke kiri, bisa ngelihat ke kanan, saudara kasih Tuhan. Betul ya? Ya, tangan bisa mengambil ini, mata nggak bisa ngambil. Mulut bisa nyuruh, telinga bisa dengar. Kita satu tubuh, saudaraku. Tetapi semua sama-sama untuk berbeda-beda anggota, tapi satu tubuh. Nah, saya mau bilang begini. Pernah nggak kamu kecolok sama tangan kamu sendiri? Kecolok matanya sama tangan kamu sendiri. Atau kegaruk sama tangan kamu sendiri. Pernah nggak? Kegigit, lidah kegigit sama gigi sendiri. Pernah yang kegigit di sini? Siapa pernah kegigit? Kamu kalau kegigit lidahnya digigit sama gigi kamu sendiri apa gigi orang lain? Gigi orang lain. Itu perlu konseling berbeda, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau ada yang kegigit lidahnya digigit orang lain, itu punya konseling yang berbeda, saudara kasih Tuhan ya. Itu memang masuk ke dalam grace dan pengampunan, tetapi lebih tepatnya itu konseling yang berbeda, saudara kasih Tuhan. Oke. Tapi kan namanya kita kegigit lagi makan gitu ya, lagi makan enak-enak ya. Tiba-tiba kegigit gitu. Ya, aduh kegigit. Kita kan nggak tiba-tiba gitu. Aduh gigit. Gigi, lu kenapa gigit gua? Lu kenapa? Gua sampai sakit gini. Ngomel sendiri sama gitu. Apa kecolok gitu tiba-tiba. Tangan nakal ya. Tangan nakal ya. Kalau kecil-kecil begitu ya mungkin ya. Saya nggak tahu, saya sih nggak pernah ngajarin anak saya gitu. Cuman kalau banyak saya lihat gitu. Tangannya nakal ya. Tangannya nakal ya. Tangannya nakal. Kecolok sendiri kok tangannya nakal, ya kan? Jatuh lagi jalan gitu, jatuh. Yang disalahin kalau nggak, kodok lompat. Padahal ada kodoknya, nggak ada kodoknya, ya. Atau kakinya, kaki nakal, kaki nakal, kaki. Saudara kasih Tuhan, kita satu tubuh, tapi kita sering sekali tidak memberikan pengampunan bahkan kepada sesama anggota tubuh kita. Bego nggak? Bego banget. Benar nggak? Iya kan? Ya kan,
Kita mungkin ya bisa ada gitu ya yang mungkin ya ini dalam praktek sehari-hari ya. Ada orang yang rambutnya keriting, pengen rambutnya lurus ya. Jadi tiap kali kalau ngomong, males banget nih rambut gua, susah banget dibikin lurusnya. So dia udah ngomong kayak gitu, susah banget dia ngomong. Tapi kan dia kan nggak benci, menyimpan amarah, mau meledak-ledak tiap kali lihat rambutnya. Aku mau meledak-ledak, nggak bisa. Namanya juga satu tubuh. Betul gak sih? Atau tiap kali ngeliat rambutnya dia mau jambak sendiri. Rambut jalan, kamu rambut jalan, kamu rambut jalan. Nggak mungkin. Betul gak kita bisa gitu? Nggak mungkin. Iya nggak? Bener nggak? Saudara kasih Tuhan, kenapa kita karena satu tubuh? Ubuntu. Saudara, orang di Afrika aja mengenal Ubuntu. Makanya yang tadi Yehuda sampaikan di sini pada waktu pujian, waktu worship, saudaraku, bukan karena achievement, tapi apa yang telah kita terima. Waktu kita telah terima pengampunan, yuk kita di dalam kingdom ini lakukan pengampunan. Oleh karena itu poin ketiga, yang pertama, kasih tanpa pengampunan is a joke. Nah kemudian, kita adalah orang-orang yang bisa sempurna sebab Bapa kita sempurna. Katakan sama-sama sempurna. Ketiga, yang terakhir, saya mau bilang kita satu tubuh. Tapi untuk supaya saudara teman-teman sama ingat, yuk kita tulis Ubuntu. Ubuntu bukan usus buntu, bukan saudaraku ya. Ubuntu ya, I is us. Ya. Aku adalah kita semua, saudara kasih Tuhan. Ya, karena kita satu tubuh. Saya coba renungkan kemarin. Wow, ini luar biasa sekali ya kalau kita bisa seperti itu. Saudara kasih Tuhan. Betul saudara kasih Tuhan? Amin. Amin. Nah, yuk kita mulai belajar. Di dalam kingdom ini, currency-nya adalah pengampunan. Apa itu pengampunan? Pengampunan itu yuk kita mulai dari hal yang kecil-kecil. Ya. Tanpa kasih, tanpa pengampunan, kasih itu joke. Udahlah, jangan jadi orang Kristen yang ngomong tentang kasih tapi nggak pernah mau mengalami, nggak pernah mau memberikan pengampunan. Yang tadi saya bilang hal-hal kecil dan sebagainya mulai kita. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, sempurna, saudara kasih Tuhan, ya. Bahwa kita bisa sempurna, jangan simpen-simpen amarah, ya. Jangan kita marah. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan, di dalam yang ketiga adalah karena kita semuanya satu tubuh. Oleh karena itu, supaya menggampangkan saudara, saya akan kasih simbol 3 hal yang kita tidak boleh. Oke. Yang pertama, nggak tahu bisa lihat nggak di rumah, yang di sini saya harap bisa lihat. Saya coba gambar di sini deh ya. Oke. Oke, gambar di sini ya. Supaya bisa lihat ya. Di sini bisa ya? Oke. Oke, geser dikit ya. Saya mau kasih gambar gini. Oke. 3 hal yang tidak kita boleh. Hah? Miringin ke situ. Oke, sip. Ini? Oke. Bisa turunin dikit, Bill? Nggak bisa ya? Oke, kalau gitu ini mesti saya naikin. Sebentar ya guys, sabar ya guys. Berikan pengampunan nggak guys? Beri, yes, haleluya. Ubuntu, ya, haleluya. Oke, sebentar ya. Oke, belakangnya. Oke. Oke, sip. Oke ya. Saya bikin 3 simbol, saudaraku ya. Haleluya. Dengar ya, dengar baik-baik. Oke. Gambar apakah ini? Ayo gambar apa ini? Apa ayo? Apa ayo? Gambar apa ayo? Magnifying glass dong, bener dong ini. Nah ini. Yang di rumah bisa lihat nggak? Magnifying glass, oke? Supaya kalian ingat doang. Saya bikin supaya artinya apa? Jangan cari kesalahan orang lain. Jangan coba-coba cari kesalahan orang lain, terus diperbesar. Wah. Yuk, kalau kita sama-sama mau belajar pengampunan, ingat nih, don't do this. Don't do that, oke? Setuju ya? Yang pertama. Yang kedua, tebak nih gambar apa nih? Saya bisa nggak gambar ini? Saya nggak tahu ya. Coba ya.
Ini harusnya kecil ya, harusnya kecil tapi kira-kira begini. Betul. Yes, wow. USB atau flash disk, saudara kasih Tuhan ya. Jangan disimpan-simpan deh ya. Kesalahan orang tuh jangan disimpan-simpan. Ya. Jangan disimpan-simpan, udah dicari-cari, di magnify, udah diteliti. Ya, semakin tuh orang salah kita seringkali, semakin kita liatin, pakai magnifying glass, liatin tuh. Bukan ngomong kita ini, dari nyuruh teman, lihat deh, coba perhatiin, lu mulai perhatiin ya, dia begini-begini, dikasih tuh magnifying glass. Saudaraku, jangan yuk, kita belajar jangan seperti itu yuk. Jangan disimpan-simpan, ya kan? Disimpan-simpan. Jadi jangan deh kita pakai flash disk deh ya. Dalam hidup kita nih flash disk kita buang. Terus yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan. Ini gambar apa nih saudaraku? Ya. Yes, thank you. Bener, toa ya. Toa, saudaraku. Bener gak? Bener gak? Toa, bener kan ya? Wah, saudara. Yuk, saudaraku, kalau kita Ubuntu, yuk kita belajar justru untuk menutupi, bukan menutup-nutupi. Menutupi kesalahan orang artinya apa? Yuk kita perdamaikan. Kita sampaikan kedamaian. Kita mulai encourage pengampunan. Bukan jadi toa, wah malah cerita kemana-mana semuanya, saudara kasih Tuhan. Ya, yuk kita mulai belajar. Saudaraku, saya yakin dan percaya, setiap firman yang ditabur, kadang-kadang nanti saudara lagi ngalamin ini, sebentar lagi saudara, artinya tahu-tahu ntar pulang, ada orang yang bikin sebel saudara, segala sesuatu, mulai simpen saudaraku. Yuk kita juga jadi toa yuk. Even sama teman kita, sering nggak kita sama teman baik juga, wah toanya luar biasa, di depannya kelihatan teman baik, tapi ngomong ke si ini gini. Sering nggak? Halo? Nggak usah jawab deh, tapi saya sering dengar saudaraku. Ya. Sering tahu, seringnya. Saudara yuk kita, jangan jadi magnifying glass, jangan jadi kita flash disk, juga kita jangan jadi toa. Amin saudara kasih Tuhan, supaya apa? Kita bisa berada di dalam kingdom-nya Tuhan, yang karensinya adalah pengampunan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Yuk teman-teman yang di rumah juga kita tundukkan kepala, kita berdoa. Semua tundukkan kepala, semua. Karena saya mau mengajak saudara buat kita melakukan tindakan iman. Gak ada yang lihat kiri, gak ada yang lihat kanan. Pertanyaan yang pertama, kalau Tuhan sudah ingatkan kepada kita, kasih itu menutupi segala sesuatu. Tapi saya yakin dan percaya, Tuhan ingatkan, Tuhan masih susah, masih saya nggak sempurna. Tapi saya mau Tuhan, mau menutupi dengan damai sejahtera, menutupi dengan pengampunan, menutupi dengan kesabaran, menutupi dengan memberikan kesempatan. Kalau saudara mau melakukan tindakan pengampunan, saudaraku, ini serius. Kalau pengampunan itu cuma iseng-iseng terminologi yang bagus, saudara dan saya adalah orang yang paling rugi jadi orang Kristen. Kalau itu cuma satu terminologi. Kalau itu cuma jadi satu terminologi, Tuhan datang ke dunia dengan pengampunan itu cheap, murah. Tapi kan ini sesuatu yang serius. Dan Tuhan bilang, kalau kamu gak mengampuni saudaramu, Bapa juga tidak akan mengampuni kamu. Saudaraku, hari ini, saya mau mengajak saudara, ini pilihan saudara. Kalau saudara dan saya mau belajar untuk mulai mengampuni even hal yang kecil, untuk stop roasting orang, ngomongin orang, jelekin orang, matikan karakternya, ngebully, ngomongin jelek semua tentang orang itu. Semua tutup mata, nggak perlu ada yang lihat karena ini bukan tugas kita menghakimi. Tapi kalau saudara mau itu, saudara angkat tangan. Angkat tangan, nggak usah malu-malu, nggak usah. Cuman Tuhan yang lihat, saya nggak lihat dan saya harap semua jangan yang Anda dilihat. Yang di rumah sekalipun. Ini urusan kita dengan Tuhan kok. Karena kenapa? Karena Tuhan serius dan Tuhan bilang, kalau kamu nggak ngampuni, aku nggak akan ampuni. Tapi Tuhan akan mengampuni waktu kita mau mengakui, kita mau mengampuni orang lain. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, kira labaya shanda. Angkat tanganmu, ora labaya shanda.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Belajar mengampuni, saudaraku. Belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Mengampuni itu serius di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, menenangkan dan hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri. Sekarang saya mau mengajak setiap daripada saudara-saudara, kalau saudara masih ada di dalam list di otak saudara, orang-orang yang saudara susah buat ampuni. That could be your boss. That would be your ex-best friend. That could be your ex-girlfriend or boyfriend. That could be your parents. That could be your church friends. That could be your buddy at high school. Yang ngejelekin saudara, yang udah bikin sakit hati saudara. That could be everyone. That could be your brother, that could be your sister. That could be stranger. Yang bikin mobil saudara kesenggol lah, ketabrak lah. Yang mencuri handphone saudara lah. Yang pinjam uang gak balikin lah. Yang jelekin nama saudara lah. Yang cheating lah. Bukan tugas kita buat bagaimana membalasnya. Atau bukan tugas kita buat mengkutuk dan lihat rasain. Tugas kita adalah mengampuni. Sekali lagi saya mau challenge saudara. Yuk belajar buat, kalau Tuhan ingatkan hari ini, saat ini. Yuk kita mulai katakan, aku ampuni dia Tuhan. Ayo saya berikan waktu 1 menit saudara. Yuk jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kapan dalam hidup saudara ditantang buat mengampuni? You've heard about forgiveness. Saudara telah dengar tentang mengampuni, perlunya mengampuni. Tapi hari ini, biar firman Tuhan mengajar kita. Kita bisa kok buat sempurna. Kita bisa kok buat gak simpen kesalahan orang. Bisa kok. Mulai sebut, mulai berdoa. Mulai sebutkan, aku ampuni dia Tuhan. Aku ampuni papaku. Aku ampuni temanku, aku ampuni siapapun. Oralabayasya. Sebab pengampunan yang Tuhan beri jauh lebih besar. Oralabayasya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
Thank you, God, for the word that you have spoken. Thank you, God, for the word that you have sown in every heart here in this room, every heart listening at home. We thank you for your word. Now it is time for offering, actually. So, in terms of offering, you can e-transfer to give@gbitoronto.com. And as you do that, I will step aside so you can read that, and I'll just pray. God, we pray. We wanna try to learn how to give this all to you, whether it be, our anger, our resentment, our frustration, or in this case right now, our money, our wealth, our results, right? Our earnings. Teach us, Holy Spirit, how to give these all to you, because we know they belong to you. They're not ours to keep. Whether it's our anger or our money, this all belongs to you. We pray that you teach us to surrender this all to you, and you do with it in your wisdom. We know in your wisdom you know how to use it better than we do. So, God, we pray that this what we give would be able to be a blessing to others. In Jesus' name we pray. Amen. So I believe that in terms of announcements, I think the important one is that there's Kubu Doa this week. So keep in touch with your cool leaders. If you don't know who those are, just ask someone. But yeah, it's Kubu Doa. So see you everyone on Kubu Doa this Friday. And then now we wait for blessing. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Yuk, setiap kita yang di rumah-rumah juga kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Saudaraku, yuk kita tetap dalam keadaan serius untuk terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah, yang manis, yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus beserta dengan setiap daripada kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama dengan iman katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang ada di home church. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat berhari Minggu, selamat berfellowship. God bless.